Dataran Hijau Boja yang berada di ketinggian Semarang menyimpan sekelumit misteri yang tidak banyak terungkap oleh mata batin kita. Di antara semak belukar yang memagari sebuah areal peternakan seluas 200 hektar, terdapat ruang-ruang tak terbagi yang konon kerap memunculkan sosok-sosok gaib dari alam tak kasat mata. Apakah kegelapan telah menorehkan nuansa misteri pada bekas kompleks peternakan tua ini? Dan apakah jawaban dari seringnya berbagai sekelebat bayangan muncul di sekitar bangunan? Dunia lain akan memecahkan misterinya di hadapan Anda. Mas, deket mas, tolong mas, mas. Tampaknya energi gaib yang ada di tempat ini sudah mulai diaktifkan. Apa yang terjadi malam ini? Ikuti perjalanan saya menguak misteri di kompleks peternakan Tua Boja. Selamat malam, Mas Andri. Malam, Mas Heri. Sedang melakukan apa nih, Mas Andri? Ini saya melakukan ritual ini untuk nantinya supaya kekuatan dari ketiga keris ini bisa membantu kita untuk mendeteksi alam gaib yang di sekitar lokasi ini. Karena ini kan lokasi peternakan yang biasa oleh pemiliknya dulu mungkin diberi semacam penjaga gaib ya. Jadi ini nanti akan membantu kita dalam melakukan proses ritual. Dan apakah keris ini berdiri karena kekuatan gaib ini? Ya, di dalam masing-masing keris ini ada kekuatan gaib yang akan nantinya membantu kita. Ini keris Kiai Jangkung, ini Nogososro, dan ini keris Soko Bumi. Apakah nanti kita bisa membuktikan di kekuatan gaib ini dari tempat ini? Ya, nanti kita akan buktikan dengan pengambilan benda-benda gaib mungkin yang jelas. Saya akan coba untuk mengambil batu merah delima. Tadi saya sudah deteksi, sepertinya ada di sini tempat ini ya? Ya. Oke, mungkin bisa dimulai. Ya, silakan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Air, saya bisa minta air, Mas. Air. Sepertinya sudah masuk, Mas. Ada warna merah di situ, Mas. Bisa kita ambil? Silakan. Bismillah. Mungkin dia kemasukan yang tunggu di sini, Mas. Jelas dia kemasukan itu. Ya, mau di itu. Minggir!
Ingat. Tadi sepertinya kita baru saja menyaksikan ya, Mas Andri mengambil satu. Ya tadi waktu kita ambil mungkin itu jelas mungkin ada yang marah ya. Tadi gimana rasanya Mas? Awal-awal kejadian. Oke. Mas Andri, mungkin kita bisa langsung, kita kan tadi mengetahui kekuatan gaibnya ada di tempat ini. Dan kira-kira pusat dari kekuatan gaib itu di mana nih tempat ini? Ada di sana Mas. Mungkin kita bisa sambil lihat ya di sebelah mana Iya. kekuatan gaib yang besar atau yang paling besar atau mungkin yang pusatnya itu. Pemirsa, baru saja terjadi kerasukan yang menandakan bahwa kekuatan gaib di tempat ini memang ada. Dan sekarang saya bersama dengan Mas Andri akan membuktikan kekuatan gaib yang ada di tempat ini melalui deteksi. Gimana Mas Andri? Bisa kita deteksi tempat ini, kekuatan gaibnya yang ada di mana aja nih? Iya Mas. Ya. Oke, yuk. Waktu itu teman saya kan pulang habis maghrib itu ya, lewat jalan sana itu di depan rumah Joglo itu, tiba-tiba tuh kayak semuanya tuh putih semua tuh, kayak layar putih itu, nggak ada pohon, nggak ada apa, padahal itu aslinya tuh banyak tanaman situ nggak ada yang kelihatan. Saya waktu pulang dari kerja itu sekitar jam 10 malam itu melihat ada kerbau besar. Itu waktu dulu ceritanya ada kerbau hijau dari kebun hijau itu kelihatan besar sekali. Terus saya nggak berani pulang, terus kembali lagi ke kota. Saya sudah pernah melihat kebu yang warnanya itu agak kehijau-hijauan ya, itu yang satu. Yang kedua, jadi pernah melihat ular yang segede ini. Ularnya adalah ular buntung ya. Jadi yang ada kaitannya dengan yaitu di daerah Seketek situ. Yang di sini semuanya ganas-ganas dan bersifat rata-rata brutal. Ya, salah satunya ada yang berbentuk rambutnya panjang, matanya besar dan taringnya juga panjang, cukup menyeramkan. Dia mengganggu juga. Iya, dia akan selalu mengganggu orang-orang yang mencoba untuk memasuki wilayah mereka. Bisa. Ini masih, ini yang tadi merasuki salah satu ya kru kita ya. Di sini ada di sini yang cukup garang, yang menatap kita cukup emosional. Seperti apa itu? Dia bertaring, rambutnya panjang. Orang bilang cenderung tutup mulut. Sementara ini juga kekuatannya besar. Di sekeliling kita ini banyak nonton kita. Jadi sini kayaknya pusatnya malah dari segala makhluk gaib yang ada di sini. Mereka semua ada di tempat ini Mas. Pusatnya ada di sini. Iya, pusat auranya di sini. Auranya begitu besar di sini. Berupa apa aja tuh tadi? Kalau di sini macam-macam sekali. Macam-macam, ada nenek tua, ada genderuwo, ada wewe, banyak sekali di sini. Cukup lumayan banyak juga ya. Iya, Kekuatan gaibnya sebenarnya dia akan bergabung menjadi satu ya. iya. Jadi kalau untuk lokasi dinyali
cocok sekali itu. Dan bagaimana dengan di sana? Iya. Paling besar di sini. Dari sana Bolanya besar sekali. tadi gap yang sana apakah nanti Bisa jadi yang di luar pun akan ikut mengganggu karena sudah dari awal mereka nggak suka kedatangan kita di sini. Mungkin peserta-peserta yang akan ikut disinyalir nanti akan mendapatkan gangguan yang cukup besar dari penghuni-penghuni yang ada di sini. Mbak, kalau ditantang buat ikut uji nyali, berani nggak? Enggak, Kenapa nggak berani? takut. berani? Tinggal sendirian itu berani nggak? Berani. Berani. Motivasinya apa kok berani? Ya saya ingin membuktikan aja di situ ada fenomena apa aja. Ikut uji nyali, berani nggak? Nggak berani, Kenapa nggak berani? takut. Berani, Kenapa berani? nggak pengen tahu aja dunia lain, dunia gaib. Ada gak? Nah, tentang di dunia lain. Ya. Namanya? Ozi. Mas Ozi, oke. Mas Ozi tentu datang sini sudah siap ya untuk ikut uji nyali ya? Ya. Oke. Persiapan apa yang dilakukan oleh Mas Ozi? Ya, berdoa aja. Berdoa aja. Dan di sebelah Mas Ozi ini ada Mas Andre ya, yang akan menjelaskan tentang kegaiban yang ada di sini nih. Gaibnya berada apa aja dan di mana saja. Mas Andre akan menjelaskan ya. Sih di sini itu memang pusat dari kekuatan gaib yang ada di area sini. Di sini banyak makhluk-makhluk yang siap untuk goda Mas. Jadi nanti kalau misalkan ada rasa sesak di dada atau ada sesuatu yang mengalir di belakang sini, kalau memang nggak kuat, nyerah aja, supaya nggak kesurupan nantinya. Ya, gitu. Gimana Mas Ozi? Ya. Oke. Kalau gitu kita akan langsung ke peraturannya ya. Oke. Nanti Mas Ozi akan beruji nyali di tempat ini. Ada tinggal sendiri di sini. Ya. Dan kita menyiapkan beberapa kamera di sini untuk memantau kegiatan Anda di sini. Ya. Dan juga selama uji nyali berlangsung, Anda diharuskan untuk menceritakan kita secara langsung apa yang Anda alami di sini. Ya. Dan juga kita menyediakan titik dupa. Ada sini satu, ya. Dan juga nanti ada di balik sana. Ada titik dupa juga yang tetap harus Anda jaga dalam keadaan menyala. Ya, jadi dua-duanya Anda cek ya. Dan ini korek untuk menyalakan dupa. Ya. Dan bila Anda menyala tengah jalan atau Anda ingin memutus uji nyali, melambat dan berteriak sekeras mungkin karena kita jauh dari sini. Oh ya. Ya. Bila Anda sudah siap sekarang, kita akan tinggalkan sendiri. Ya. Kita akan mematikan semua lampu sini. Oke? Gimana Mas Andri? Iya. Yuk. Selamat Mas. Kayak di belakang ada orang mau meludah itu, nggak tahu bener apa enggak, yang pasti suaranya nah kayak gitu. Terus kayak jejak langkah
ada jejak langkah di sana. Sekarang menghilang. Suara nangis. Suara celedak lagi. Ada lagi, semakin keras. Saya coba ke sana ambil pipa. Assalamualaikum. Pipanya habis, selesai satu. Suaranya masih ada, sama kotak-kotak. Orang nangis semakin mendekat. Ada orang Sandri. Seperti kalau kita lihat nih, di tempat ini udah penuh belum? Iya. Makhluk gaib ini. Tadi dia kan ngomong di sini mulai ada bau wangi lah. Itu ada beberapa yang mulai mendekat, yang akan mencoba untuk menggoda peserta kita kali ini, Mas. Di mana-mana aja tuh ada ya? Ada di samping kirinya peserta kita, sama di belakang. Itu yang cukup besar kekuatan dia. Dan peserta kita sebetulnya belum merasakan ya. Hanya masih bau-bauan aja sama suara-suara itu sedikit. Gimana nih Mas Andri, kira-kira akan bertahan nggak nih? Nah, biar gimana kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja. Bagaimana nanti dia. Ada suara hembusan nafas dari arah sana.
sewaktu Anda ditinggal di sini sendiri, apa yang Anda alami ini, Mas Oji? Ya, tadi ada bau wangian menyengat, terus orang menangis di sana, terus di sini, terus ada batu tuh dilempar-lemparin, meja-meja tuh kayak diseret gitu, dari atap sana kayak ada yang jatuh. Nah, terus orang ketawa, terus orang kayak bangun-bangun gitu. Udah itu. Banyak sekali ya sepertinya. Bisa dijelaskan secara spesifik Anda, tapi melihat satu bentuknya, penampakannya seperti apa? Enggak. Nggak Cuma melihat? tadi waktu pas mendekat suaranya kayak nafas gitu, keras sekali di depan itu. Depan sini ya. Siapa lagi yang Anda rasakan waktu di sini sendiri? Ya, merinding juga waktu pas suara keras, terus orang-orang nangis di sini sama di sini, ada cewek menangis gitu. Keras sekali suaranya. Lumayan. Tapi wujudnya tidak kelihatan ya? Enggak. Tadi Anda juga sempat menunduk lama gitu ya, seperti tidak ingin melihat sesuatu. Bukan Anda melihat sesuatu pada waktu itu? Enggak. Cuma ada suara-suara, menunduk aja gitu. Ada suara-suara aja ya? Terus tadi sewaktu dupanya habis kan, saya ngecek, kerisnya kan kesenggol, dia jatuh. Nah, saya takut nanti ada apa-apa, ya saya pegangi, tak pasang nggak berdiri gitu. Ya akhirnya saya pegangi terus sampai selesai. Takut nanti ada apa-apanya. Gitu ya. Oke. Mas Andri gimana nih Mas Andri? Seperti apa yang dialami setelah kita nih, dan tadi juga kerisnya sempat terjatuh ya? Iya. Itu suara-suara dan lain sebagainya itu kan gangguan-gangguan yang tadi saya bicarakan awal, bahwa di sini itu sekeliling kita itu banyak yang akan mencoba untuk mengganggu Mas Ozi ya. Iya. Nah, kebetulan pada saat keris ini dipasang di sini supaya penunggu di sini tidak terlalu brutal, sebagai juga untuk melindungi Mas Ozi. Dan kebetulan pada saat jatuh tetap dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan mungkin kejadiannya akan lain. Gitu Mas. Kalau bila tidak dipegang apa yang akan terjadi? Mungkin dia akan langsung bisa kesurupan karena sudah ada rasa merinding-merinding juga. Iya. Dia akan bisa kesurupan. Suara di sini juga keras sekali. Iya. Suara di sebelah kiri seperti apa tuh? Yang menangis itu juga. Gitu. Dan tadi Mas Ozi sempat melakukan doa ya? Iya. Itu kenapa? Memang karena takut atau bagaimana? Ya sedikit takut juga untuk mengisi daripada diem gitu kan. Mendingan baca-baca untuk mencegah hal yang tidak diinginkan aja. Saya ucapkan selamat ya Mas Haji ya. Dan sebagai kenang-kenangan Anda akan mendapatkan hadiah senilai Rp1.500.000 dipotong pajak tentunya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih juga Mas Hendri. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali. Dan ternyata nyali yang cukup besar yang dimiliki oleh peserta kita, sehingga dia mampu menyelesaikan uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Bagaimana dengan peserta selanjutnya? Kita tunggu. Mereka memiliki tempat-tempat tertentu, mungkin di air, mungkin di dalam tanah, di gunung-gunung, di rumah yang tidak dihuni sekian lama oleh penghuninya, bahkan termasuk pada lokasi semacam peternakan. Dan masing-masing mereka mengkondisikan persis apa yang mereka jadikan tempat tinggal. Bila mereka mengkondisikan pada tempat tinggalnya seperti tempat peternakan, mereka cenderung akan mengkondisikan diri dalam bentuk hewan, binatang. Sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, katanya sebagai panut Islam, agama Islam menganjurkan pada kita untuk selalu berlindung pada Tuhan, pada Allah. Sehingga dengan hati yang terisi penuh dengan nama-nama Allah ini, memungkinkan kekuatan ilahi akan selalu mengisi hati manusia. Sehingga mereka tidak punya kesempatan sedikit pun untuk masuk mempengaruhi kita.
Selamat datang di dunia lain. Bisa dipakai dulu kacamatanya. Ya, siapa namanya? Kartini Kusumadi. Dipanggilnya apa? Kartini. Iya. Mbak Kartini. Jadi Mbak Kartini datang ke sini udah siap ya untuk mengikuti uji nyali ya? Siap. Yakin ya? Yakin. Oke, dan di sebelah Mbak Kartini ini ada Mas Andri. Ya, Mas Andri akan menjelaskan tentang kekuatan gaib yang ada di sini. Ada apa aja di sini? Jadi Mas Andri akan menjelaskan. Oke, silakan Mas Andri. Ya, jadi di sekeliling peternakan ini di luar-luar sudah ada pagar gaib. Di sini tadi sudah banyak, saya jelaskan sudah banyak penunggu-penunggunya, dan di tempat uji nyali ini pusat dari penunggu peternakan-peternakan yang ada di sini. Ada makhluk-makhluk seperti yang di keliling-keliling kita ini, yang pada duduk-duduk ini, yang mungkin nanti akan ganggu Mbak Kartini. Dan nanti biar kita lihat sendiri aja seperti apa ya Mbak Kartini ya. Membuktikannya. Ya. Oke. Gimana Mbak Kartini? Masih ingin terus ya? Oke. Begitu saya akan jelaskan peraturannya ya. Nanti Mbak Kartini akan nyari di sini ya. Dan akan ditinggal sendiri di sini. Ya. Dan juga yang harus Anda lakukan selama beruji nyali adalah Anda harus menceritakan secara langsung pada kita apa yang Anda alami di sini. Dan juga kita menyediakan titik dupa ya. Ada di sini satu. Ya. Dan juga di sebelah sana ya. Jadi Anda nanti lurus dan ke belok ke kanan. Ya, di situ nanti ada titik dupa yang harus tetap Anda jaga dalam keadaan menyala. Ya. Bila mati dinyalakan kembali, dan bila habis diganti. Kita menyediakan dupa pengganti. Oh ya. Ya, dan saya memberikan korek ini untuk menyalakan. Oke? Oke. Silakan. Ya, Pak. Ya. Perasaan di sebelah kanan tadi kayak ada apa ya, nggak jelas ya. Kayak putih gitu. Kayak ada suara orang geret sampah, daun-daun kering. Ada suara kayak orang, bukan, kayak raungan-raungan gitu. Sama ada suara orang nangis, cewek. Ada suara kayak lemparan gitu.
suara orang jalan ke sini. Ini cepet banget. Suara tangisan itu datang lagi. Lama-lama katanya dekat gitu. Mas, tolong mas, mas, tolong mas, cepet mas, ada yang deket mas, tolong mas, cepet mas. Gak apa-apa. Sudah dilihat di monitor, ini ya cukup stres sekali dia berteriak ya. Iya. Kenapa Mbak Kadeni? Tadi pertamanya tuh di sebelah sana ya ada suara kayak orang bawa ember gitu ya. Terus tiba-tiba ada kayak putih gitu di sini loncat ke sana gitu. Terus lama-lama cuman ada suara kayak dilempar dari atas gitu. Terus gak lama kemudian abis aku pasang hio ya, itu di balik tembok itu tuh ada suara-suara. Pertamanya sih kayak batu dipukul-pukul gitu, terus lama-lama kayak ada benda digesek. Terus lama-lama tuh malah ada suara cewek nangis. Terus ada yang ngedeket gitu. Kayaknya tuh mau ngampirin gitu loh. Gimana ada ini orang mana? Suaranya tuh pertama dari sini ya, jalan gitu cepet banget. Terus perasaan tuh orangnya tuh deket banget di situ. Terus suara cewek itu tuh datang lagi, ngerinti gitu. Terus ada suara kayak dipukul. Lama-lama kayak saking takut mungkin ya. Terus makanya saya langsung cerita. Menyerah ya? Iya. Kalau di sini tadi ada bayangan putih. Itu kelihatan jelas bentuknya seperti apa? Nggak begitu jelas bentuknya, tapi dia putih gitu kayak loncat gitu. Dan yang membuat Mbak Kartini menyerah sewaktu melihat yang mana tadi? Suara orang langkah cepet datang, terus suara cewek itu datang lagi, kayak digebuk-gebuk gitu. Menghampiri sini suaranya? Suaranya deket sampai sini. Deket gitu. sekali? Makanya terus aku langsung jerit-jerit tadi. Mas Andri gimana nih Mas Andri? Ya ini kan kalau perempuan kan seperti yang Mbak bilang tadi. Di sini memang ada perempuan, terus ada makhluk-makhluk yang lain, nah itu memang ikut muda. Kalau misalkan peserta kita ini bertahan lebih lama lagi, mungkin dia bisa kesurupan. Jadi dia mungkin menyerah ini langkah yang paling tepat supaya. Jadi sepertinya apa aja tuh ya, banyak ya. Sepertinya itu ada beberapa gaib ya. Ada ya, banyak, satu atau mungkin. Jadi dia itu cara untuk mau merasuki, dia akan bikin bingung peserta. Setelah manusia yang digoda bingung, dia salah satu dari mereka akan mencoba untuk masuk. Kan tadi ada banyak sekali ya, iya Mbak. Tadi ada suaranya juga ada banyak ya, dan juga gaibnya ada bermacam-macam. Iya. Itu memang benar, dia ada banyak. Iya. Dan kalau sekarang bagaimana keadaannya? Iya masih seperti masih, masih sama. Mereka masih mengamati kita. Sayang sekali ya, Mbak Kartini ya, belum bisa melewati nyali ini ya. Tapi sesuatu yang tentukan ya. Kita menyediakan sebetulnya waktu yang cukup panjang untuk Mbak Kartini ya, untuk berdirinya di tempat ini. Tapi sayang sekali Anda menyerah tengah jalan dan dinyatakan gagal dalam nyali ini. Oke, tapi tidak apa-apa, tetap kita anggap sebagai seorang yang menyali besar karena telah berani ikut dalam uji nyali dunia lain ini. Oke, ya, makasih Mbak Kartini, makasih Mbak Andri. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali. Ternyata rasa ketakutan yang berlebihan dimiliki oleh peserta kita tidak mampu melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga dia gagal dalam uji nyali ini. Kebesaran Tuhan selalu bersinar dalam kehidupan manusia,
termasuk melalui fenomena gaib yang terkadang mengitari kita. Jadi tidak ada satu alasan pun yang dapat membuat manusia berpaling dari Sang Pencipta.